العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين يا رب العالمين. Halaman 170 pun sertuh 70 pun agak tengah bacut tapi hana tak tengah dan telah mengeluar oleh Baihaqi daripada Ibrahim bin Ali Az-Zahili berkata ia maksudnya hadis yang diriwayatkan dicok daripada Ibrahim li Baihaqi. Jadi mereka mengeluarkan riwayat Baihaqi dicok daripada Ibrahim bin Ali Az-Zahili berkata ia Ibrahim man hina Baihaqi yang pegah telah memilih hukama daripada kalam hikmah akan 40,000 kalimat. Jadi mana kena pegang kalam-kalam hikmahnya 40,000 boh. Kalam hikmah kan kalam penuh makna, kalam menasihat, kalam asojih petunjuk, kalam yang asojih untuk sebagai terarah manusia, kalam yang syarat dengan ilmu agama. Jadi kalam hikmahnya dipegah oleh Baihaqi. Putra dipegah kalamnya 40,000 kalimat. Cuman dari 40,000 kalimatnya dikeluarkan daripadanya 400 kalimat. Benar ke 40,000? Gepilih, geserike, geteliti, gecok, jut ke pertuh 400 kalimat dari 40,000. Alian dikeluarkan lom daripadanya 40 kalimat. 40 kalimat. Dan dikeluarkan lom daripadanya 4 kalimat. Jadi put kalimat. Dari put retuh ipak guna kalam hikmah kan pertuh put 40,000 kalam hikmah sampai je ke put boh kalimat kalam hikmah yang kalam yang penuh makna, yang tak jadikan sebagai pijakan pedoman bagi kita dalam hidup, sehingga put boh kalimat ke pegah. Yang persih lagi kepilih para nabi dan para rasul. Dari sikati dua laksa kena gekei deh nyabak rasul tak ile kepilih lehertul heblah yang jadi rasul. Dari lehertul heblah yang jadi rasul kepilih 25 yang rasul yang wajib dan depu. Dari 25 nya kepilih lam 5 dro yang ulul azmi. Dari 5 dro nya kepilih lam 0 yang lebih daripadanya mandum-mandum, yaitu Nabi Muhammad. Terput boh kalam hikmah. Yang pertama jangan engkau percaya sekali-kali dengan perempuan. Nyan pun juga baik dapat sagai urina. Kala nyo tente urina hasil akai. Kebanyakan urina kan picik pikiran. Tikalan urina nyen kebanyakan baik salah. Baik sagai dapat kan berarti hanjit minta pendapat. Jadi nak tempat-tempat droi urinanya tidak dapat dipercaya, hanya harus ingat. Urinanya haik mengemban tugas. Urinanya punya perasaan yang rapuh, punya akal yang lemah. Makanya sampai itu bit kalam hikmah jangan sekali-kali jangan engkau percaya sekali-kali dengan perempuan. Makanya tidak jadi pemimpin kalian kan tidak boleh perempuan. Perempuan na sewaktu-waktu agaknya haik hadapi sesuatu yang hadapi le uragam nya haik si memang laganya menan ke pegal Allah Taala. Nyo kan berarti pukul rendah tak perempuan nyo kan membicarakan rendah adapun tidak. Iji uragam dapat menjaga amanah, uragam dapat terpercaya lebih daripada kepercayaan urinang. Ini secara umum nyo salah. Walaupun wate tarempa untuk siroro nak berbeza secara umumnya laginya. Yang kejip menceritakan haji habis pegah. Kejip yang perlu pegah haji pegah. Yang hana perlu pegah haji dah pegah kan? Hana perlu dah pegah mandu biji. Okey baru dah pegah kan yang buat masalah ikut hai masalah diam.
Bedanya dumpu-dumpu dah pegah bak urina. Nah sesuatu yang dia ibah. Terima. Batanya ada masalah. Baganya masalah. Batanya masalahnya ubud. Baganya kalau dentai ubud. Batanya masalahnya han sakit. Baganya jika sakit. Yang benar-benar lah perasaan urina. Ini yang pertama. Yang kedua, jangan engkau tanggung akan maidah barang yang tiada kuasa ia. Makna maidah perut katanya. Baik dapat lang perut katanya sesuatu yang ibah leji. Katanya maidah ke tempat kantong makanan. Baik jangan banyak makan. Nya kelebu ino kena pegah nya kebenaran tu. Jangan banyak makan. Jangan engkau tanggung akan maidah barang yang tiada kuasa ia. Baik dapat makanan yang melebihi. Sedikitkan. Ini kan ruh dalam sedikitkan makan. Diam medelikun. Ini yang sedikitkan makan. Cuma diam pabrik kan. Nyoba sedikitkan makan, sedikitkan tidur. Kahinan nyo juga kalam hikmah. Yaitu kalam hikmah yang kedua, baik tapaso dalam perut getanyo sesuatu yang han iba leji. Nyan baik. Ini yang kedua. Yang ketiga, jangan tertipu daya engkau dengan harta dan jikalau banyak sekalipun. Tapi tanyo kenorot orangnya yang banyak tertipu. Ingat, harta tidak menjanjikan keselamatan. Boh selamat dunia, lebih-lebih selamat akhirat. Harta tidak menjanjikan kebahagiaan. Harta tidak akan menjanjikan kenyamanan. Munyo si golom dumpunyo. Aji ke menyuka, ngeharta susah, hana nyaman. Ngeharta golong tentai selamat. Ngeharta golong tentai sehat. Ngeharta golong tentai jeroh tu. Nyambat. Maka jangan terpengaruh. Bukan tidak boleh mencari harta. Tapi ingat, bak hartanya dia itu nikmat, tapi dalamnya ada penyakit. Dia itu tenang, tapi dalamnya itu tersimpan kesusahan. Itu harta. Nah, kejit jarang-jarang katanya. Apakah harta yang tak pakainya cuma untuk pakai-pakai mendeng, ataupun menjadi sebab untuk sarana akhirat? Ya kejit tanya waktu kali harta, kamu merasa nyaman tu. Padahal harta itu kadang-kadang membunuh katanya. Harta itu kadang-kadang merenggut kebahagiaan katanya. Yang benar, bermasalah je hartanya. Yang kejut mencarang-carang katanya. Maka gepegah baik katanya tertipu daya dengan harta. Harta dapat memutuskan silaturahmi. Harta itu dapat menciptakan permusuhan. Harta itu dapat membuat lalai dan lain-lain sebagainya. Nya harta, nya berdepu. Orangnya pakan urung item meruru darah karena harta. Orangnya pakan item pembutuh-putuh karena harta, nya akibat. Orangnya tanyo andras hanyo dengan saudara tu. Putuh kasih sayang. Hanale jalinan hubungan yang ged akibat harta. Nyo tipu daya harta. Yang tamita dalam dunia nyantit. Tetapi yang sumber penyakit nyantit. Makanya hati-hati. Berarti ji hana tak perle. Tapi di situ ada tipu dayanya. Ya, nyambat nyo kan kalam hikmah. Nyambat ke berah. Nya walaupun le gede. Itanya orangnya ketenangan letak bala harta. Padahal dia tidak menjanjikan kebahagiaan. Yang jangan tertipu daya. Jarang-jaranglah bak gunakan harta itu sebagai bekal akhirat. Baik harta itu sebagai pembunuh getanyo di akhirat. Yang keempat, memadai akan dikau daripada barang yang engkau mengambil manfaat daripadanya. Memadai akan dikau daripada barang, memadai akan dikau daripada barang yang engkau mengambil manfaat dengan dia. Nya umum ini sep getanyo ngan sesuatu yang kita cok manfaat. Menyujud tacok manfaat dengan sedikit diam, dengan diam maka diamlah. Jika tacok manfaat dengan sedikit makan, maka sedikit makanlah. Jika tacok manfaat dengan sedikit harta, maka sedikitkanlah. Benar-benarlah sesuatu yang kita cok manfaat yang kehina memadangannya mentai-tanyo. Baik dengan sesuatu yang membawa kepada mudarat. Nyambat ini kalam hikmah. Ini kalam hikmahnya kalam penuh makna memang. Luah-luah makna ji. Nyambat hayu ke begah. Memada akan dikau daripada barang yang engkau mengambil manfaat dengan dia. Ada sesuatu yang dia kemanfaat katanya betapa sep ngenyan mentau. Yang mereka puji ji. Sebab kan le kan bak makan, bak bergaul, bak segala-gala. Sep ngenyan mentai tanyo karena di situ ada manfaatnya. Selanjutnya
Gepegah demikianlah tersebut dalam kitab Sirajul Munir. Nyan kalam hikmahnya gepegah getulis oleh ulama dalam kitab Sirajul Munir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang lain Nabi menekankan sayyidul amal al-ju'u. Sayyidul amal al-ju'u. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, panghule amal itu lapar. Nyoba mensedikitkan makan. Pangule amal. Jadi makna pangule amal ya, artinya adalah amal getanyo yang paling pokok tat-tat temji pun nilai menahan lapar ataupun lapar. Tendu puasa sedikitkan makan. Nyo tegekeun nyo amal nyo lapar hino kan berarti tidak makan sama sekali. Adakala mensedikitkan makan ataupun sering berpuasa. Itanyo nyo kenyo ya hana-hanasi. Monyo kabut dek nyo sikakeun. Pu barang kapu ile betro ile nya berbere. Nyo ka. Tapi hino ule amal kan betro ile dek tu kan. Nya ke hino bedan kalau konsep udip urang awal dengan konsep gedanyo. Gedanyo hajak but monyo dek. Nyo perut dek hajak but kamana dakeun nya bahasa Aceh. Monyo ro awal kan bereh but ngan dek. Monyo kala makan nya kalain. Ya. Acikala ni dia ada dalam kitab kita Arab kiban ke baga. Ya, kunci keberhasilan terora urang bak lapar, puasa sedikitkan makan. Olehnya kunci terora urang jenius otaknya bak lapar juga. Kan bak tro karena tronya hanpah tu. Itanyo mandum-mandum bak tro, pakan karena itanyo kata rempok nyaman ngan tro. Sehingga itanyo hana tarempok je ke ubat ngan puasa. Je ke ubat ngan sedikitkan makan. Han rempok inan tanya ubat. Itanya mandum-mandum kenyamanan yang ke bak kenyang. Tak ulam nya hoga begah. Hadis lam wa qala sallallahu alaihi wasallam al-ju'u manhul ibadat. Manhu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula lapar itu otak ibadah ya. Lapar dunya adalah otak ibadah. Ya. Nyamban keberkahan Nabi. Lapar itu adalah otak ibadah. Yakni khalis daripada ibadah dan yang jernihnya. Gelih ibadah getanyo, jernih ibadah getanyo, itulah dengan lapar. Kelapar hino kan berarti tak tenduk murau-murau baik menan pemupum. Karena hana ga ayu pemudarat tubuh sila Allah. Menyohana puasa sedikitkan makan. Ataupun cit kata puasanya si anak perle pegahli nya makna hino alju yan ka sehingga kalian jernih hati ketanyo, pikiran ketanyo, god ibadat ketanyo nyan adalah dengan mensedikitkan makan. Man banle makanan putra malain ipe dieung tumpai nya kapui le semengup dah hana habis-habis nya bakan karena banyak makan. Menyuka banyak makan, banyak tidur. Bangun tidur lagi ataupun tidak tidur banyak bicara. Nyan kunci droi. Nyan si memang kai tarik ke droi le juji. Banyak makan, banyak tidur, banyak berbicara. Dan tersebut dalam kitab Ihya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa lapar perutnya kebegah, besarlah pikirnya dan cerdik hatinya. Ya. Si barang kata mantang lapar, nyo pikiran jernih. Pikiran itu bagus, cara pikirnya itu bijaksana, cara pikirnya itu luas, cara pikirnya itu sempurna, ged cerdik hatinya. Hanya ke hati gleh, pikiran cerdas nyan dengan sebab lapar. Ya, memangnya kagak buktikan kagak buktikan memang kunci keberhasilan nah lagu Presiden Indonesia awal B.J. Habibie ikutnya putra yang lakukan puasa Senin Kamis. Hinang gerempek keistimewaan bak puasa Senin Kamis. Keberhasilan koknya kenara ke bagah. Jadi macam-macam kan? Ladung keberhasilan ke kenara. Ladung keberhasilan urang bak bangun pagi-pagi. Memang menyebab bangun pagi-paginya memang keberhasilan urang. Jangankan tamita akhirat, mita dunia aja. Tetap bedah bengahnya kunci. Haji no menyetelat-telat dah bedah, dah buka kedai, kapal sipluk. Apa ni namanya kapal nilainya kaken. Menyepakat le urang ipakat nak jak. Hai rempok, hana pu ya harap kedanya jaga ada popos kurang kerau tu. Hai pakat li ju. Berkajan hai pakat li. Cuma ke kaken dunia kan hana pah dia nya beda kan le akhirat.
hanya keberhasilan serara orang sih menyebangun pagi jan penting je hantar latih draw tu bangun lebih awal merempak mana-mana lom itu sehat ya. Dan kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sabda Nabi SAW, barang siapa kenyang perutnya dan tidur ia keras hatinya. Kemudian berkata barang siapa kenyang perutnya menyeprut katro nyan tidur dan hati akan keras. Dia benar dah begah. Ban katro perut panina dah ban kasa mengum terdengar-dengar dah begah. Idanyo yang ke sahabat tak biasa mudi merempak ubat bak dia, merempak ubat bak tro idanyo. Angka merempak mangat bak tro. Sehingga idanyo kaki payah gedeh rot. Padahal je tak biasa mensedikitkan tubuh-tubuh sehat. Hanjit bahan berpenyakit tubuh idanyo. Saat banyak makan kala bakiban. Pupu yang na asajit apa juh mandum pajuh idanyo. Padahal je hana mandum yang jit pajuh buta pajuh. Nyo kan pupu yang tak mangat babah idanyo. Kakak haju perut hae itampung penyakit akan musak-sak kenan ya kah. Kemudian berkata gekun saukun Nabi kun hai bagi tiap-tiap sesuatu itu berkata iya nyana hamzah wahai wahai bagi tiap-tiap sesuatu itu zakat. Tip-tip sesuatu itu ada zakat ke begah. Makna zakat kan pembersihan diri. Zakatnya untuk membersihkan diri. Nahak yang payah tak tunai. Tiap-tiap sesuatu itu ada zakat. Nahak yang payah tak tunai. Nyokan zakat makna syar'i baik salah. Zakat makna logat. Sesuatu yang mesti kita tunai ataupun kita bersihkan. Dan zakat badan itu lapar. Jadi tuntutan tubuh katanya iaitu berderak si Imam Mainan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi nekun dalam suatu hadis, putra kata Nabi, ahyu qulubakum biqillati dhahiki wa qillati syab'i wa tahiruha bil ju'i tasfu wa tarqa. Hayu bak tendeknya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidupkan olehmu akan hati kamu dengan sedikit tertawa. Biqillati dhahiki, jadi tertawa terbahak-bahak pihanaga dia kebenar hati batat hati dapat menghilangkan satu bab ilmu kebegah. Sekedar Rasul hana gelarang getanyo gembira, bahkan hana gelarang tanyo tertawa tersenyum, bahkan Nabi sendiri ada tersenyum dan tertawa, tapi tidak boleh terbahak-bahak karena kebegah menyokim terbahak-bahaknya nyan kem syaitan. Tapi tanya orangnya watai merumpak kem lagi perlele kem menanda kem hanjut kemnya natun persih lagi urung semengup dalam semayang kena yang gay perlele semengup juga nya lain-lain mutamah dalam suara ini apa tu semayang ije hana mandum lagi perle menanda tunai hana kem lagi perlele kem tajuk ke kemnya hanjut lagi semengup lagi perlele semengup nya hanjut nyonya semengup jangankan di dalam semayang di luar semayang adab menanti je ke begah. Semengupnya ini guyutun sedapat mungkin karena itu hembusan syaitan yang bagah membuat manusia lemah buat ibadatnya semengup sehingga guyutun tu menjadi semengup sampai baik hati tu menaji tapi kedi pun hasil baik tubik suara idanyo kelagena ju suara bibiraya urus semengup yang merihana adab semengup nyambat kah menasih tertawa harus ada adab pak tertawanya yang kejutkan muka lagena ini demam kai tanyang leurin tanyang tumat decha nyokan perkara decha perkara hanadap yang mana ini kan perkara decha aja ka jadi hino ko baga pudip ate yang pertama ngan sedikit tertawa selanjutnya sedikit kenyang bacut tagai troji ana berat-berat hat sekedar ala kadar ijimnya makanan beo-beo dapat jauh kan mangan tubuh tanyo nyaman deh. Tidak dapat jauh lah karena kai hajat le tubuh tu baik lele dan sucikan olehmu akan dia dengan berlapar guyu peglih hati iaitu dengan tunduk niscaya jernih ia dan tipis ia tipis ia ke tipisnya yang ke makna tipisnya sama dengan makna jernih tarqa naik iaitu glih kena pegang glih hati ya dengan banyak lapar. Dan pada satu niskhah
dalam sabuh lafai menutuli khasyat qulubukum bidzihqi wal aqli fatahhiruha bil ju'i tanzuru ila azamatillahi ta'ala. Jahat hati kamu dengan tertawa-tawa dan makan. Jadi jahat hati, je kebatat hati, bru hati, hanagat hati nya dengan banyak tertawa-tawa dan juga dengan banyak makan. Makan hino artinya dengan membanyakkan daripada keduanya. Le kem, le makan, maka sucikan olehmu akan dia dengan lapar. Niscaya menilik kamu kepada kebesaran Allah. Watai tanyo kada, watai tanyo banyak diam, tidak banyak tertawa-tawa. Nyo getanyo akan lemah kebesaran Allah. Mohon hanadu. Nah, lagi tanyo gaduh yang nak kim, teja-teja raya-raya kim, itu tidak baik. Berarti tinggal kita robah. Nyo berkan lele, pertama dia getanyo sedikitkan, ditrip-trip kan dapat getanyo robah. Gembira itu boleh, tetapi jangan terlalu berlebihan. Dan kata Hasan, sabda Nabi SAW, bermula pikir itu nisfu ibadah. Fikir tafakkur. Tafakkur itu adalah sebahagian daripada ibadah. Nah, tanya terfikir tafakkur hanaruh dalam ibadah. Tafakkur cukup raya hikmah haji. Saat ilmu agama orangnya hana mampu membuat tayo taat. Ilmu dum saja anda. Tapi hakai hana menjangga ged. Nyan tempuhlah dengan jalan tafakkur. Apabila tanya getimpa musibah, tempuh dengan jalan tafakkur supaya nampak hinan bagaimana teguran Allah ke tanya, supaya kita dapat sabar. Apabila mendapat nikmat Allah, juga tempuh dengan jalan tafakkur supaya terciptanya sifat syukur katanya. Apabila getanya putakeun banyak dosa, jadi tempuh dengan jalan tafakkur supaya terbuka pintu taubat katanya. Apabila kita ingin mengkaji, melihat kebesaran Allah, maka tempuh dengan tafakkur supaya kuat akidah katanya. Ya, jadi banyak ya hikmah daripada tafakkur. Jadi maka gekeun pikir itu adalah nisfu ibadah, sebahagian daripada ibadah. Dan sedikit makan itu yaitu ibadah, yakni ibadah yang kamilah. Nya pernah tasurah Hawaii, putra yang pernah tasurah, manusia getanya urang beriman apabila merasakan dapat rasa bahwa mensedikitkan makan itu ibadah, getanya mudah bak tapubut. Karena bak tapajuh makanannya dehnya rasa ibadah sehingga akan sedikit. Karena nanilai ba Allah waktu sedikit makan. Tapi munyohan adeh nyan ibadah tanyo haid apa sedikit. Lagi-lagi laju. Lagi-lagi le babah, lagi-lagi le perut, lagi-lagi le hud, nyan akan menan. Tapi ba urang yang merasakan mensedikitkan makanan itu ibadah, nyo cukup mudah ke praktek. Sedikit makan, sedikit minum, sedikit berbicara, karena itu semuanya jadi ibadah. Itanyo hana terasa kenan ibadah. Itanyo yang terasa ibadah sang meratib kanya mantong. Hawa tetanek tamah lembu tatun bak tatama deuh nyan ibadah nya baru it apubut. Nya hana i. Ya, nya kebut rasa lagi nyan. Ya. Hai cuman itanyo sabak menan sabe de pertanyaan. Cuman tatamah ka hana desa, yo kan perkara desa. Yo kan? Tamah bu itu silahkan kan perkara dosa. Nyo perkara perbuatan yang mendatangkan cinta Allah. Sedikit makan, sedikit berbicara, sedikit tertawa-tawa. Bukan tidak mau berbicara, bukan tidak mau bergembira, tapi mensedikitkan karena di situ ada nilai-nilai ibadah dan dia merasakan itu adalah suatu ibadah. Nya baru id apubut. Menyohana terasakan yang suatu ibadah, haid apubut. Allah mububuro te peng-peng ro te tabla urusan lain. Hud ro te hawa cukup trip ka. Nya ni tanyo menan dumpu sebab uranyo. Urusan urunggi. Ya, nyamban. Padahal kan ke masalah urusan gop, masalah di situ ada nilai ibadah. Nyo panggilan iman laginya. Nah. Ya, maka wajarlah kalian ulamanya bacut agai makanan ke. Ana berat-berat hat be. Ka ahlian waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi nekeun dalam suatu hadis, aqrabukum minni yaumal qiyamah aktsarukum ju'an wa tafakkuran. Yan ban lam ke berah. Nyo ham janto dengan Nabi menyo lele bejuh buang.
sabda Nabi SAW, yang terlebih hampir kamu daripadaku pada hari kiamat, yang terlebih hampir kamu daripadaku pada hari kiamat itu yang terlebih banyak lapar dan tafakur. Jadi dari golongan gata-gata yang lebih tahu ngelung dengan bau kiamat, yang lele tenduk, yang lele tem tafakur, nyakanya orang yang tahu ngelung dengan ya nyamban ke Nabi, yang tahu dengan Nabi, yang tem tenduk, yang tem tafakur. Itanya duk dak bilung. Menyoi para sahabat Nabi terus ke bilung. Sebab itanya banka jeh bacuk perut tu kasen i lebih ka makanan le bacut. Yang mana pokok je tanya hana majan tro, an jan duk tu. Sabe tro tu. Oleh dah baju le makan sarapan pagi le. Ente-ente nak sirap lam. Oleh sirap lam jan dalam kaset kopi bacut. Pokoknya hana majan duk dia tanya. Yang kecil tanya kan tak tahu, kan dah puasa sapukan. Ya. Pulang tanya nak kemampuan baca ubila Allah Taala, hai mampu untuk tablau. Pudak tendro tu. Sabe menalam pikiran tu. Pengro denda dumpui ro tak tendro tu. Tengok hendak baju li. Yang mana juga fikir. Padahal kannya nilai ibadah nak pegang. Ya, yang kejap dak berkasih menyukan puasa tengok hendak rempak lagi nya. Sabi-sabi dah turut nafsu kan yang kenyan. Kan pernah naga pegah kan le Imam Ghazali, nafsunya dijih nafsu yang galak makan. Sehingga nafsunyaiji yang galak nafsu baju mangat-mangat, pakai belagak-lagak, tak pegah puyang hut, tajak hoyang ru kero tu, tato gop lagi hut kedanyo, menyokal lagi hut kedanyo ka bengih tu. Yang kenyan nafsu sebenarnya. Yang giutun nya kunyo sebenarnya. Sebab nafsu ji kan dia yu poh pi. Watai kata poh nafsu hana ji urung le lagi patung sapukeun. Hana giu poh nafsunya, giu kendalikan nafsunya. Giu arahkan, giu kekang. Bek bejat ji, bek bro ji, ngak ged ji. Watai kapun bro duduk kaget gekeun mutmainnah, nafsul mutmainnah. Kapah hiji baca tu tahu dan tersebut dalam kitab Ihya. Hanya asal Ihya ke bagana. Kata Hasan, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang terlebih afdal kamu pada Allah Taala, pada Allah derajatnya pada hari kiamat, yang ke urang yang terlebih panjang lapar dan banyak fikir pada Allah, yakni pada kejadiannya. Mana kejadian kan ciptaan Allah. Urang yang paling afdal ba Allah sehingga gejuk derajat yang tinggi pada hari kiamat, urang yang paling le tunduk yang ke puasa ataupun sedikit makan, dan paling banyak tafakur tentang ciptaan Allah. Karena tafakur tentang ciptaan Allah akan membawa kuat iman, kuat akidah tanya. Apa saja yang diciptakan oleh Allah gedanya semiki. Dunia, langit, bumi, makhluk-makhluk dum, gejuk macam-macam dum gedanya oleh Allah. Tanya semiki saja. Jadi fikirnya menambah keimanan tanya kepada Allah. Ya, bab penciptaan yang pemantang yang dicipta oleh Allah. Dan orang yang terlebih murka pada Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat, yang ke orang yang banyak makan, banyak minum. Yang kaya banyak makan, banyak minum. Nyu haid tahindar tanyo, nyu tanyo. Tanyo awamnya si haid kalau kau dah pegang, kecuali lewat puasa je baru i. Sebab menyo hana ta puasa, nyan hana ju cerita ke hana banyak makan, hana banyak minum. Ya. Hai kebuktiin kalau nak malam oleh mugrib pulang menjaga-jaga sihat kan, hanya sihat tu kalom makan lom nyamban. Jadi yang perlu pegah tanya harus tahu truk kenan yang konsep udip bahagia nyo konyo sebenarnya. Yang baik dia pegah nyam nyo lagi jan dengku sahana so urung pubut. Kana nak urung pubut tanyo kada hai. Igop yang mana juta ingat. Ka setidak ji walaupun kedeh dah fikir nyo konyo cara yang get yang kagak pelumah bak tanyo nyo konyo sebenarnya. Cara yang kagak tempuh dan gepegah le Rasulullah nyo konyo. Konsep udip bahagia yang kaneba le Rasulullah geputuri bak tanyo nyo konyo. Ka be utuk tak myo haitim mabihnya kagak tak baca tu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, nekal Nabi mangkasura ta'amuhu kasura azabuhu. Yang kedai hujung ji bak kasura azabuhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa banyak makannya banyak siksanya. Banyak siksanya.
Wateka banyak makan, banyak siksaan dari Allah. Arti banyak siksaan di sini bagaimana? Yakni dengan dihisapkan dia, dan hisap dan cerca dan pemalu di hadapan makhluk pada hari kiamat. Ya, jadi waktu kala saja dengan nyo kala tak pu tanya oleh Allah. Banyak makan, banyak minum, banyaknya kala gi hisap, hai kala pu tanya. Waktu kala pu tanya kala yang tercela. Kala je kemalai tu waktu disaksikan le makhluk di padang mahsyar tengok. Nya walaupun hana membawa siksa ke dia, hana membawa azab, tetapi itu juga merupakan bentuk siksa ke belakang. Ya, ngelu tu manyang. Maka bahwasanya yang halal daripada dunia itu ada hisap. Yang halu mantang nak hisap. Kalau yang haram mesti berat long. Yang halu katanya oleh Allah nya pakai kata mahlum. Yang ke kasih ke buka tamah. Yang ke buka teguk lop. Yang ke benar-benar nyan mantang hai dah berlahi tengok. Yang ke bang katanya oleh Allah Taala. Yang kejut nahana dia terfikir tanya kan. Sabi-sabi pihak laki ampun ba Allah. Sabi-sabi kok jai hanapah sebab. Ya. Yang halu bermasalah, yang haram tu nyo mandu-mandu muhasabah diri, introspeksi diri. Maka bahwasanya yang halal daripada dunia itu ada hisab, karena firman Allah Taala, karena Allah nebegah di dalam Al-Quran, summa latus'alunna yauma idzin anin na'im, yakni kemudian sesungguhnya ditanya akan kamu pada hari kiamat daripada nikmat yang dikarunia Tuhan bagi hambanya pada dunia. Kok jadi nikmat kejut oleh Allah Taala ke tanya, nyo ditanya mendum. Yang kejut itanya payah tak upayakan berhala ilai. Sebab pertanyaan ti kadum yan, berhala ilai. Ada trap-trap item gelah tu. Pakan karena halu. Nyo masalah haji, menyo haram. Nyo yang masalah. Mendum ke tanya sebab hai makan, minum, tidur, mandum-mandum kan semuanya ditanya. Yang kejut para sahabat Nabi wadai gebegah li Rasulullah keutamaan fakir, keutamaan kasihin, yang melamba-lamba berkasihin. Cuma sahabat Nabi hai tengah kasihin ke? Sahabat yang kaya-kaya nah hai tengah kasihin kan? Tetap berdama-dama harta li Allah Taala. Namun urunyan walau munan gede, kok jajai harta ke infak gejuk ke Rasulullah. Kok jajai harta mandum ke infak ke Rasulullah. Sahabat urunyan ingin berkasihin ke? Hai tengah kasihin ke? Itanya perle kaya, hai kaya tu. Cuma ke cukup merana tu. Dia urunyan perle kasihin, hai tengah kasihin. Berarti hai tengah kasihin gejuk harta ke infak. Mudah, aman. Itanya beda. Nya si kabut roy laganya. Itanya sebalik ya. Nya nafsu je. Dan jikalau tiada diazab neraka sekalipun, walaupun neraka hana ga azab, tapi setidaknya hilai ngelele katanya yang kasib kanjai tu. Dan hanya dipemalu akan dia dan dicercanya dengan meninggalkan adab serta Allah. Banyak makan itu tidak ada adab dengan Allah. Banyak minum juga demikian, banyak tidur juga demikian. Walau tidak ada siksa, nyo malai yang kau kena ada ke begal. Banyak makan, banyak minum, banyak tidur, banyak berbicara, banyak tingkah, banyak olah. Yang semuanya banyak yang tidak ada faedah, semuanya tidak ada adab dengan Allah, walaupun tidak ada dosa. Karena memilih ia akan syahwat dirinya. Karena goknya dipilih syahwat draw ke, keinginan draw ke, geputurut nah yang hanggebi puturut. Ya. Dan membimbang dengan dia daripada ibadat akan Tuhannya serta tiada uzurnya. Membimbang dengan dia, makna membimbang dengan dia, le makan, le minum, le tidur, ipa lalu yang bimbang. Ipa lalu goknya daripada ingat Allah. Hai waktu kala makan, le minum, le tidur, nyo kau membimbang, bimbang ke kai pelalu. Kai pelalu goknya daripada beribadah akan Tuhannya serta tiada uzur. Kan suatu keuzuran katanya. Kanya banyak makan, banyak minum, banyak tidur kan suatu keuzuran sehingga kelebut lalu katanya hang merempak pupuk ibadat. Dan ini negeri tempat khidmah. Dan ini ya, negeri tempat khidmah dan ibadah bagi Tuhan. Tiada negeri tempat bersedap-sedap keinginan hawa nafsu. Kan nanggro geyu puturut pupuyai sah kan. Nanggro geyu khadam Allah Taala, geyu pula ibadah. Di akhirat tinggal baru nanggro menikmat-nikmat. Hino kan tidak boleh makan sih, yang salah-salah. Tetapi hino adalah nanggro geyu mensedikitkan, geyu tun nafsu-nafsunya.
Maka mustahak ia akan cerca dan pemalu. Watai hana tatun hun nafsu, kaka berhaklah untuk mendapatkan malu dan mendapatkan celaan. Dengan sebab demikian itu, dengan sebab demikian artinya dengan sebab banyak makan, banyak minum, banyak tidur. Demikianlah tersebut dalam Minhajul Abidin. Lagi gebah dalam Minhajul Abidin yang bab-bab makan menan gebah ini. Karena gebuh tamsilan ini. You nak tinggal surah, gebuh satu gambaran, putra gebegah. Lagi tanya watai diajak untuk menghadiri jamuan makanan bersama raja misalnya, yang gebuh tamsilan. Tanya diundang untuk makan bersama raja. Tiba-tiba getanyo hana adab bak makan inan. Cara cok ji hana ged orang yang kenika temantang tacok sehingga igop kai kalon tanyo hana adab, walaupun diperbolehkan kan hana diperbolehkan, tapi deh bak manusia hana adab sagai ke raja panjuk makanan lagi nya. Menyo bahasa Aceh bulu teteh yang nak tarik ke getanyo memang diperbolehkan yang naik ke getanyo, tapi yang ke hana adab bak panjuk makanan hana ged i bak urung-urung yang hadir hana ged hi nyo menosit bak Allah Taala hana galak ke lagi nya. Hanya kalau lagi bahimah kan, lagi binatang lagi yang anggap pajuh huju pupuyangna dan BBA aju. Yang mana pajuh ji? Nyan hana adab ba Allah walau tidak dosa kecuali karena haram. Sebab baru je ke dosa bunyo ka haram yang ka dosa. Bunyo hana truk ba haram hana dosa, tapi yang ka hana adab. Dan tersebut dalam kitab Ihya, kata Abu Sa'id Al-Khudri, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilbasu, pakai tabak ilbasu wa kulu washrabu fi ansafil butuni fa innahu juz'un minan nubuwah. Pakai olehmu dan makan olehmu dan minum. Yang kalian kan hanjir pakaian perlu pakai silahkan, makanan perlu makan silahkan, minuman silahkan, pada setengah perut jua jut mandum tapi si tengok bek punuh bek jai. Jadi bab pakaian menanti bek berlebih-lebihan, maka bahwasanya ia satu juzuk daripada nubuwah, sebuah sifat daripada sifat-sifat Nabi. Jadi menyertai contoh Nabi yang kelaginya makan tapi hana punuh perut, minum juga demikian. Ada pakaian kelaginya nanti pakaian Nabi kalian pakai ban hana berlebih-lebihan, hana banyak, hana lebih pakaian. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la sihata ma'a kasratin naumi wala sihata ma'a kasratil akli wala shifaa bi jaramin. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada sehat badan serta banyak tidur, tiada sehat serta banyak makan, dan tiada sembuh berobat dengan yang haram. La shifaa bi haramin, bi haramin. Tiada sehat badan serta banyak makan. Artinya dengan sebab makan nyo tubuhan sehat. Sebab kesehatannya bukan bak banyak makan. Oleh tiada sehat serta banyak tidur pun aku tiada sehat badan serta banyak tidur. Hai tidur perlu, tapi saat berlebihan bak banyaknya ke hana faedah li. Kan berarti sehat dulu tai nyan keun. Kadang pernah sakit tu. Tiada sehat juga pada banyak makan, banyak tidur, itu bukan untuk kesehatan. Dan tiada sembuh berobat dengan yang haram. Menantilam mubat dengan sesuatu yang dilarang, yang tidak boleh dijadikan sebagai obat. Adakala dia itu haram karena najis, adakala dia itu haram karena memang tidak halal hartanya. Maka hinan adalah hana menjanjikan kesembuhan, hana gad ba Allah. Syifa tidak syifa, hana sembuh bukan, hana sembuhnya hang gebi lagi bunuh kan, hana gebi banyak makan, banyak minum, banyak tidur, sehingga mandum-mandum hana sehat. Padahal perle le tubuh tapi baik lebih lagi perle bajai, perle pupuk di tanaman kan berarti watai perle pupuk tabuh ju bejai-jai supaya ngak subur, kenyang kan subur mati di tanaman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam as-sayhatu tamna'ur rizqa. As-sayhatu tamna'ur rizqa. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayhahnya ke makna tidur. Bermula tidur pada awal hari itu nya makna as-subha, as-sabha, sayhah. Ba awayuro li subuh.
ba'awai ura itu menegah akan rezeki. Menegah rezeki. Kak idanyo kan wate tapegah rezeki seolah-olah rezeki harta mentang-mentang. Cerita kalian uraian pu ke pegang. Tidur pada awal hari menegah rezeki atau menegah berkat padanya. Hang berempak rezeki ataupun merempak tapi hana berkat. Bahkan karena bahwasanya ba'awai ura itu waktu berzikir, ba'awai ura itu waktu tafakur, ba'awai ura itu waktu membagi segala rezeki yang hisi, yaitu rezeki badan. Ya, membagi segala rezeki yang hisi, yaitu rezeki badan, tubuh. Itanya tetap rezeki seolah-olah harta, padahal kan yang matang sehat juga bak oleh tubuh. Hai urung lu tubuh, kalau tubuh kejak-kejak teplah kerawat kalau tubuh tin rezeki itu luah. Jid rezeki harta, jid rezeki tubuh, jid rezeki ilmu kena ukeju, dan rezeki yang maknawi seperti ilmu dan seperti makrifah. Yang kejid tak muafai lu tubuh bagah jid tu. Ilmu tak dapatkan tabut lu subuh nyo beda tak rasa dengan tabut lu maghrib. Hana merawah-rawah pikiran tengah bulat, tengah mangat, tengah nyaman, tengah musabah pikiran tu. Nyo kunyo rezeki kala. Padahal lu subuhnya le merupakan rezeki tu. Rezeki tubuh sehat. Rezeki harta laju. Rezeki yang berupa maknawi iaitu ilmu dan makrifah. Jadi luah rezeki, mudah rezeki itu lu subuhnya, karena lu subuh adalah tempat berzikir, lu subuh adalah waktu bertafakur. Yang ke lagi waktu mengkaji ilmu agama. Yang lu subuh jadi tak kelebihan nuju oleh Allah. Laginya nuju menyoik tak rutin insya-Allah beres. Ikhlas karena Allah Taala. Ya, nyan ban. Mam lu subuh ta'i. Sekolom subuh pi katai nyan tak bodoh tok sebelum subuh lian ta'i lom. Jadi yang na kepegah jetin nasi berpak surah sirau rung kan Allah subah ai putun tengok tak tat menyo tegedi ijih di berzikir hanai tepu ju gadah ai tepu keun nya diperbolehkan sampai tok ba uzur ke keun lemah ide kan kepegah secara umum hajit kepegah nyan nasi rincian lo kalau nam repot dalam kitab sampai melagi model urung semayang menyobit ti gepaksa ke semayang hana gedepu bak ke keun tengok ke nya kan jit hilai. Jid nya. Cuma walaupun menan kedeh nak kaya si padahal kan umum. Jid nya apabila ngentai nya kira-kira ji akan menan. Jid apabila hana sempit watai. Jina watai be tu singkira tak watai belat semayang. Nya guyu paksa walaupun hana terdepu tak baca. Upayakan ke bacara beget jaga tu. Nya kaya ji. Kan si umum datat inan. Jadi hina menanti punya terlalu tengah datat yang haid tak petun secara adat hampa petun je itu boleh. Tapi menyokon lagi nyan bacuk-bacuk tengah tak petun pika gada tengah. Nyan bek dia puturut lu subuh. Tekedi hanampu pubut jak sampai itu bi pada uro. Nyan baru nyo perlei. Yang ba sabah hanagat sagai ji nyan. Nyo la kita lain ti kepegah. Nyan taat tanyo tak lu subuh bumo ye lapor ba Allah. Ya Allah, si pulan je ye subuh getuk pintu rezeki ke tanya. Rupanya rezeki yang kegai pegah ini. Rezeki tubuh han gebi sehat. Rezeki maknawi yang kan isi, rezeki hisi je gejuk hartanya rezeki isi ataupun gepe sehat tubuh ataupun rezeki maknawi han gebi ilmu. Nya pajan munyo urang galak tat subuh. Ya kerja hana keberkahan je yang galak-galak subuh ya. Yang berkat, yang tenang, yang ke subuhnya kan wate untuk je. Angka lagi keberkahan itu je. Ya, ban. Yang katuk wallahu a'lam ya. Tikam tulis pak wallahu a'lam. Ya. Ya. Bahwa apabila hana mampu menghindari dosa daripada anggota tubuhnya diubah. Orang apabila hana mampu Jaronya, tetapi maka setuju. Tetapi hari ini kan kata jarok bakar ucap. Tapi bak kurangnya itu. sampai guyukoh jaro. Hindari baik yang dosa-dosa. Ya, diubah lah. Benar-benar kita kurang ini. Ya. Jadi dari pegah penuh Pak Makanan tidur kan larang. Ya. Ini saya
menghindari dosa dunia pun nak tanya kan. Ya. Dia tak habis lagi. Untuk naik kasar. Tidur itu di mana? Untuk tak nak hindari ya. Apakah pujuk ke ibadah yang tak hindarinya? Yang ke pihak takalan wate. Menyo memang watenya hanagat nya hanja ke ibadah. Apabila kita minta untuk menghindari baik takalan HP ngan itanya orangnya seolah-olah hana jalan lain. Ija hanya tempuh haju ngan tidur misalnya lu subuh kan, hanya tempuh kenarat haju. Allah menyemenan ilung kakek tidur manteng untuk menghindari berbuat kejahatan di waktu subuh. Jino memang kita hindari kita pubut kejahatan bak waktu subuh yang kan ngan tengut baik tempuh ngan tengut ilai. Nyan salah sabuh cara ngan tengut menyebiti kahana lain baru lagi kita pegah bunuh. Igoknya hana pat petun tengut yang berat tatat yang diperbolehkan sih. Tapi menyatane untuk ke ibadah nya ada je kun dalam untuk ke ibadah kan. Baik le takun ke ibadah ilai. Menyo tapi menyo memang na jalan lain yang kan ngan tidur. Kecuali tidur waktu kailulah kan gaih nabi wate zuha gaih nya betul juk ibadah nyan karena tengutnya yang jik tumpang mata untuk menjaga malam dalam berbuat ibadat tapi punya tengut lu subuh yang ke diri wate lekah napah maka je payah na lom pertimbangan lain menyo memang na cara lain tidak hanjit ke ibadah tapi menyo tak nak pegah sang hana cara lain bagoknya untuk ngabek je ge api ge putakeun ge tapi sangan tabaknya menar kakek sang seolah-olah ubud tat but lain jit apa but tacok catok tasik nalin pi si at tasik kai dubi mentauro si menalah kira-kira ada boga pulon tak ubah jo HP rumah tajak-ajak berjalan sak dapram padi boh lorong yang kai dubi mentauro asik ya yang ba kecuali mungkin hana sabuh cara ali yang lain cuma lagi bunuh ke pegahnya jaro sabi-sabi puput dosa ko jaro mata sabi dosa puput dosa pu ujung ke mata hana mesti truk kenai ji nyan olehnya munyo tingkat kitanya pun kan baik lagi nyan cara beramal ji baik lagi yang cara beramal ji adakala cara beramal ji adalah lagi yang pemaji anak mit dipip jaro sabi kena ikat jaronya biar guna tepip je hijau ipip yang mana lah kira-kiranya ikat aja buh hasa-hasa mana lah tepip ka sama ipip le mana lah kira-kira muno lah kira-kira yang guna pegah kentit berarti guyukoh jaronya kiban kira-kira seolah-olah tanyo lagi urung hana jaroli yang terserah tanyo pun ikat kedai jaronyo ataupun taminah kedai bak tempat yang biasa tapu maksudnya nyamban baik le tapu binasa ngan takoh jaro nyambe tak tingkat Rabi'ah Hadawiyah kejungki mata kejuk ke Hasan Basri je lain kita yang patah tak rilung ke berkata bak mata menyebut cok mata keron yang lagi je lain bab ile menyetingkatan kitanya hana ditna ni untuk menghindari dosa hana sampai guyu binasakan tubuh nyan ban nyo kamu badah nyo kaji eno mentang Allahumma salli ya ya oh mana berarti tahun undang tu ini ada pujuk undang pujuk undang pokok undangan berarti ada jadi nalung terima undangan yang ke dari goknya nak juga depan yu langkah baru mau goknya nanti posiplu nak buat acara kanduri bacuk kesijuk rumah baru lorong hotel Fajar kudih hijau depan kudih hijau depan di rumah goknya di dusun